Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu semuanya, khususnya Jemaat GB Maker, Voice Brother, grup-grup doa. Senang sekali bisa berjumpa lagi. Dan hari ini ada hari spesial di mana minggu yang terakhir ya sepanjang tahun 2020, dan biarlah kita boleh menikmati firman Tuhan khususnya tentang kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Oke. Ya, mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan berdoa agar Roh Kudus mengurapi saya, mengurapi kita semuanya, dan kita boleh menjadi berkat ya, dan menikmati berkat dari para firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami muliakan, yang kami rindu senantiasa, kami bersyukur kalau pada saat ini kami kembali berkumpul bersama jemaat-Mu Tuhan, dan siapa saja yang mengikuti acara ini Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kami mau satukan hati kami Tuhan untuk benar-benar fokus untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran yang menjanjikan kemerdekaan. Dan khususnya hari ini adalah hari di mana ya kami akan kembali mengingatkan tentang kelahiran daripada Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh dunia merayakannya, kelahiran pada Tuhan Yesus. Tuhan, dialah tidak hanya sekedar kami merayakan, makan, minum, tukar menukar kado, berpakaian baru, tapi sungguh-sungguh makna daripada Natal atau kelahiran itu berarti dalam hidup kami, dan kami boleh mempraktekkan dalam hidup kami. Terima kasih, oleh sebab itu urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan urapi jemaat-Mu sehingga kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang diberkati dan siap dengan firman sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oke, ada sebuah pujian yang saya ingin mengawalinya ya, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day, and man we live forevermore because of Christmas Day. Yuk, tepuk tangan sama-sama. Kalau tahu, mari kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Hallelujah! Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible said, and man will live forevermore because of Christmas Day. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible
haleluya, 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 haleluya. Luar biasa ya. Natal kita melihat bahwa hari-hari di akhir zaman ini Natal merupakan sebuah ajang komersial. Wow, ya. Seperti di mall-mall, di plaza-plaza, di supermarket, tidak ketinggalan juga mewarnai ya tempat-tempat itu dengan warna-warna, dengan semaraknya, dengan pohon-pohon terangnya. Wah, dengan butik-butiknya yang baru, saudaraku, ya, dengan ya harga-harga yang spesial, diskon, bahkan ada bonus-bonusnya. Tadi istri saya ngajak, ayo Pak kita ke supermarket, pasti ada potongan harga bonus Bu. Ternyata hampir semuanya itu ya ada diskon semuanya untuk menyemarakan hari Natal. Nah, Natal bukan saja hanya komersial Bapak, tapi sudah diidentikan ya, diidentifikasikan dengan hadiah. Ya, Natal saudaraku bukan saja komersial tapi diidentifikasi atau disamakan dengan hadiah dikatakan. Oh haleluya, haleluya. Pernahkah kita pernah berpikir bahwa apakah makna Natal yang sesungguhnya Bapak Ibu? Ya, atau Natal itu dimulainya tuh kapan Bapak Ibu, atau kado istimewa itu diberikan kapan Bapak Ibu? Itu. Oleh sebab itu untuk melihat hal demikian, mari kita kembali kepada firman Tuhan dan kita akan melihat di dalam Lukas 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-11 ya. Bapak Ibu nanti bisa baca seluruh perikopnya. Saya baca 2 ayat saja untuk memperpendek waktunya Bapak Ibu. Oke, Lukas 2 ayat ke-10 dikatakan, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan yang besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11, hari ini dikatakan telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, menjadi pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, adakah yang tahu ya kapan atau pertama kali itu Natal dirayakan, atau tanggal dan bulan berapa Bapak Ibu Yesus itu lahir? Oh haleluya, haleluya, haleluya. Ya, bingung? Kalau saudara bingung, lihat di dalam ayat yang ke-11 tadi dikatakan hari ini. Ya, tidak ada seorang pun yang tahu tanggal berapa, bulan berapa Yesus lahir, ya, tapi kita berkata hari ini. Ya, apa maksud yang disebutkan hari ini? Dikatakan bahwa artinya hari ini adalah kabar baik atau good news ya buat umat manusia, bahwa Yesus yang adalah Immanuel yang beserta dengan kita di setiap hari. Dia telah lahir dalam kehidupan kita di setiap hari. Ya, untuk apa? Untuk menerangi kehidupan kita. Untuk apa? Untuk memberi damai dalam hidup kita. Untuk apa? Untuk memberi sukacita, joy ya bagi umat manusia. Dan untuk apa? Memberikan atau menemani, memberikan pertolongan di dalam segala kehidupan kita. Berarti setiap hari Yesus ada bersama dengan kita. Wow, ini adalah good news, adalah berita baik buat saudara dan saya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, Yesus lahir setiap hari. Yesus ada bersama engkau setiap hari. Yesus ada bersama engkau setiap hari. Oleh sebab itu jangan takut, jangan khawatir, jangan panik, jangan bingung dalam menghadapi situasi COVID-19. Jangan panik dan bingung dalam menghadapi bisnisnya yang tidak menentu hari-hari ini. Jangan bingung saudaraku, kalau kita harus percaya bahwa Yesus Immanuel ada bersama dengan kita setiap hari. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita melihat bahwa kado istimewa saudara hanya diberikan kepada orang yang istimewa pula. Ya, saya percaya kalau kita mau memberikan sesuatu pada orang yang istimewa, nggak mungkin kado itu aras-arasan, asal-asalan. Ya, pokoknya ala kadar aja kasih, mungkin yang murah-murah, tidak. Tetapi kalau kita memberikan sesuatu pada orang yang istimewa, atau misalnya lagi pacaran, memberikan sesuatu istimewa bagi pacaran, saya nggak percaya, pasti dia tidak berikan yang jelek, yang buruk, yang KW-KW. Pasti kalau bisa dia memberikan yang orisinil, yang asli. Setuju kan?
Iya, karena itu orang yang istimewa. Nah, mari kita melihat ada Alkitab menulis ada banyak ya orang-orang yang memberikan kado istimewa. Yang pertama, kado istimewa dari Bapa. Wow, Bapa yang memulainya, ya memberikan kado istimewa ya kepada dunia itu, yaitu memberi putranya yang disebut Yesus Kristus ke dalam dunia ini adalah satu bukti kasih Bapa, ya satu bukti ya kasih daripada Bapa atau the love of the Father buat seluruh umat manusia yang tidak bisa diukur betapa tingginya, betapa lebar dan betapa dalamnya the love of the Father. Ya, itu kado yang sangat istimewa yang Bapa berikan buat saudara dan saya, yaitu putranya sendiri. Ya, oke. Kado yang istimewa yang terbesar yang sudah Bapa berikan buat saudara dan saya itu 2020 tahun yang lalu. Ya, ini adalah makna Natal yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya sekedar pesta-pesta, tukar-menukar kado, kumpul-kumpul, makan ciak-ciak, bersenang-senang, saudaraku. Ya, tetapi ini satu bukti kasih dari Bapa atau the love of the Father. Yang mengerti katakan amin. Ya, Natal adalah bukti isi hati Bapa yang diwujudkan melalui Yesus Kristus. Natal dikatakan adalah bukti kasih Bapa ya untuk menyelamatkan manusia daripada kebinasaan. Ya, Natal adalah bukti kasih Bapa untuk memberitahukan jalan kebenaran dan hidup yang menuju kepada kehidupan yang sesungguhnya melalui Yesus Kristus. Ya, dan kita melihat bahwa Natal atau kasih Bapa yang kepada manusia itu tanpa syarat. Kasih Bapa kepada manusia itu tanpa batas. Dan kasih Bapa kepada manusia itu bukan karena manusia itu baik, tetapi karena apa? Pribadi Bapa itu kasih. Jadi bukan adalah kasih, tetapi pribadi Bapa itu kasih, bukan adalah kasih. Ya, jadi artinya Bapak Ibu kalau kita berbicara masalah Bapa, ya sama saja kita sedang berbicara masalah kasih. Atau kalau kita berbicara masalah kasih, kita sedang berbicara masalah tentang Bapa. Ya, karena Bapa dan kasih itu menyatu satu sama yang lain. Oke. Nah, bagaimana implikasinya atau bagaimanakah respon saudara dan saya sebagai suami istri, sudahkah kita saling mengasihi? Kalau Bapa saja memberikan kado istimewa yaitu putranya karena dia mengasihi saudara dan saya, bagaimanakah respon kita sebagai suami istri? Apakah kita juga mau saling mengasihi? Mari kita pakai melalui Natal ini untuk kita memberikan kado, bukan hanya sekedar yang barang atau baju, tapi berikanlah kasih kepada suami istri, berikanlah kasih kepada anak-anak, dan kita hidup dalam saling mengasihi. Yang setuju katakan amin. Iya, karena Bapak Ibu, ada orang Kristen dikatakan punya pelita di rumah tapi nyalanya di tempat lain. Apa maksudnya Bapak Ibu? Kalau di rumah itu kayak UFO, piring terbang dulu, ya. Kalau di rumah itu kalau berbicara sih suami kepada istri, istri kepada suami, rasanya itu kok mau bicara itu kayak susah, kayak kucing sama tikus yang sedang berketemu, saudara. Dan tidak ada lagi saling kasih sama lain. Tapi kalau begitu keluar rumah, ditelepon orang, halo, apa kabar? Aduh, senang, sudah lama nggak jumpa. Gimana kabarnya? Wah, lembut sekali. Tapi begitu lagi bicara, tiba-tiba teleponnya miss call, mati, sudah langsung ada ayo kerja sana, ayo kerja sana. Begitu telepon bunyi, halo Bu, halo Pak, apa kabar? Iya, ini malam Natal, mari kita saling mengasihi. Nah, itu yang disebut pelitanya di rumah, tapi nyalanya di luar. Kalau ada dari antara kita, bertobatlah engkau, karena Tuhan tidak mau kita membawa pelita kita nyalanya di tempat lain. Nyalakan dulu pelita itu di rumah, baru di saudara, baru di tempat yang lain. Setuju katakan amin. Sebagai pelayan Tuhan, sudahkah kita melayani jemaat dengan tulus hati? Atau kita melayani dengan pakai ukuran-ukuran, pakai gantang, kalau kita berkata, atau mok,
yang gayung itu, yang di dalamnya ada literannya itu, saudara. Jadi dipakai untuk menakar bangsa Israel. Ya, kadang-kadang kita melayani Tuhan tidak dengan tulus. Kita pakai ukuran, pakai sipuan. Kira-kira kalau saya melayani untungnya apa? Kalau saya datang lebih awal di gereja, kira-kira ada untungnya apa? Bisnis saya apa cepat lebih laris enggak? Atau tambah buruk, saudara? Kalau tambah buruk, wah nanti dulu melayani. Tetapi kalau dapat berkat kang tahu banyak, wah ini namanya Kristen ganteng. Ya kalau saudaraku, jangan pakai ukuran-ukuran di dalam melayani. Ya percayalah, kalau Alkitab sudah memberitahukan bahwa orang yang melayani Tuhan pasti akan mendapat upahnya. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau engkau tidak melayani Tuhan dengan tulus, tidak akan pernah mendapat upah. Tapi kalau kita bekerja melayani umat manusia dengan tulus hati, Tuhan yang berjanji akan memberikan upah buat saudara dan saya. Ya, sebagai jemaat, sudahkah kita hidup saling memperhatikan, saling mengasihi satu dengan yang lain? Iya, jadi jemaat seperti domba, yang bisa diatur, mudah diatur, mau mengikuti arahan dari gembala. Itu dikatakan domba. Tetapi mbek, Bapak Ibu saya bilang, gak bisa diatur. Mbek maunya sendiri. Mbek tidak mau mengikuti program-program ke gereja yang dibuat gereja. Misalnya mulai bulan 3 kita ada ibadah online. Apakah Bapak Ibu mengikutinya setiap minggu? Ada Zoom juga, call. Kita sering memberitahukan, diumumkan. Ayo ada call hari Jumat jam 7:30 malam. Hanya orang itu saja yang ikut. Ada doa malam, hanya orang itu saja yang ikut. Ayo masuk menara doa tiap hari. Mulai tiap hari jam 12 sampai jam 1, jam 5 sampai jam 6 sore. Itu tiap hari ada menara doa di rumah saya. Ayo datang. Ada doa subuh hari Sabtu jam 5 pagi, Bapak Ibu. Kalau Kristen domba, Bapak Ibu, pasti kita akan mengikuti program-program gereja. Tetapi kalau Kristen embek, Bapak Ibu, maka demikianlah tinggal saudara memilih. Saudara yang bisa introspeksi diri, saudara menjadi orang Kristen yang mana domba atau embek. Tetapi bagi saya ini kesempatan Natal, Bapak Ibu. Kalau Bapa telah memberikan kasih yang sempurna, yaitu melalui Yesus Kristus, biarlah kita juga mau meresponi kasih Bapa dengan melayani jiwa-jiwa, melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Sekaranglah waktunya, Bapak Ibu, jangan keraskan hatimu, jangan keras kepala, jangan saling menanduk satu sama lain. Tetapi inilah kita saling mengasihi satu sama lain. Ambil bagian di dalam pelayanan jemaat. Karena ini merupakan tugas kita. Sekali lagi saya selalu bilang, jangan mengharapkan gembala yang melahirkan domba. Nggak ada, Bapak Ibu, gembala pasti melahirkan gembala, domba melahirkan domba. Nggak mungkin pohon mangga melahirkan lahir pohon jambu, buah jambu. Nggak mungkin pohon jambu keluar buahnya itu keluar buah sirsak, Bapak Ibu. Nggak mungkin. Oleh sebab itu, kalau engkau sebagai domba, marilah kita membagikan kasih kita kepada domba-domba yang lain. Yang setuju akan katakan amin. Oh haleluya. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah pada kita, sehingga karuniakannya anaknya yang sungguh, yang dikasihinya, Tuhan Yesus Kristus namanya, supaya melainkan hidup kekal, supaya barang siapa yang percaya kepada
begitu besar kasih Bapa yang tidak bisa diukur betapa tinggi, lebar, dan dalamnya. Dia telah memberikan putranya. Itulah kado istimewa yang pertama. Kado istimewa yang kedua, saudaraku, yaitu dari para malaikat. Apa yang mereka persembahkan kepada Yesus itu para malaikat memberikan puji-pujian kepada Bapa di surga. Lukas 2 ayat 13 sampai 14. Di sana dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar tentara surgawi yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu, sebagai para malaikat, Bapak Ibu, apa yang mereka persembahkan? Puji-pujian kepada Bapa di surga. Segala kemuliaan, hormat, dan kemuliaan yang maha tinggi bagi Bapa di surga. Nah, bagaimanakah dengan saudara dan saya? Hari Natal, dan atau lagu-lagu Natal, saudaraku, yang diciptakan atau yang dikumandangkan, dinyanyikan di mana-mana, yang kadang-kadang sering Bapak sudah disalah artikan, disalah gunakan. Kadang-kadang lagu Natal dipakai buat hura-hura sambil pesta-pesta pora. Lagu Natal diputarkan sambil minum-minum mabok. Lagu Natal diputarkan pakai pakaian yang telanjang-telanjang, saudaraku. Mereka bernyanyikan di pohon terang. Itu satu penghinaan, sesuatu pengejekan kepada Kristus, Yesus Kristus. Padahal malaikat surga, mereka menaikkan puji-pujian karena bersuka cita, karena Bapa telah mengutus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Bapak Ibu sekalian, tahukah kita berkata tentang pujian itu, bahwa Yesus itu sangat menyukai puji-pujian. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 22 ayat yang ketiga, maka berkatalah Allah, berkata Allah itu bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Wow, Bapak Ibu bisa bayangkan kita kan nyanyi, oh holy night, malam kudus, nyanyi lagu-lagu Natal. Waduh, kita dengan nyanyi dengan mabok-mabok, nyanyi dengan pakaian telanjang, nyanyi dengan pesta pora, kumpul kebo. Padahal Alkitab berkata Yesus itu bertahta di atas puji-pujian. Oh, saudara bisa membayangkan betapa geramnya Yesus. Saya percaya betapa hancurnya hatinya Yesus. Bahwa dia datang ke dunia, dia tinggalkan surga mulia, segala keberadaan dia, merendahkan diri rendah untuk menyelamatkan manusia. Tetapi manusia menyambutnya dengan salah pengertian. Manusia menyambut dengan satu penghinaan kepada dia. Manusia menyambut dengan sesuatu penolakan kepada dia. Saudaraku, kalau engkau itu orangnya bertobat engkau, Yesus mengasihi engkau. Selama kita masih hidup, inilah waktu pengampunan masih berlangsung. Kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, the love of the Father masih berlaku daripada kita. Jangan sampai ketika kita sudah meninggal, saudaraku. Mari Bapak Ibu, kita melihat bahwa ini Yesus senang sekali, Bapak Ibu, kalau kita memuji-muji Dia, menyembah Dia. Yesus senang sekali, bahkan kalau kita pergi di padang gembala Efata, Bapak Ibu, dari jauh sudah kelihatan di luar gua itu ada tulisan. Apa tulisannya itu?
lihat di dalam Sakaria 14 ayat ke-17 berkata, jika kaum Sakaria 14 ayat 17, Bapak Ibu mau catat atau mau buka silakan. Dikatakan ya, Alkitab berkata, jika kaum dari muka bumi ini tidak datang untuk sujud dan menyembahku, maka tidak akan turun hujan. Oh, haleluya, haleluya. Sujud menyembah itu ya artinya kita harus ya merendahkan diri. Sujud menyembah itu kita harus datang dengan puji-pujian kita kepada Dia. Ya, menyembah kepada Allah. Ya, karena berbicara hujan itu berbicara masalah berkat, berbicara masalah kebaikan, kemurahan, anugerah dan belas kasihan ya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita tidak datang sujud menyembah, memuji-muji dan menyembah Allah, maka tidak akan turun hujan. Atau no worship, no rain. Ya, sekali lagi, no worship, no rain. Ya, ya, satu ayat lagi Alkitab juga berkata dalam Mazmur 149 ayat yang ke-6, ya, oleh sebab itu Alkitab Tuhan berkata, biarlah puji-pujian pengagungan, puji-pujian yang mengagungkan, yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan Dia, yang menghormati Dia, di dalam kerongkongan mereka. Ya, begitu kita ngomong, kita berbicara, nyanyikan, ya, pujian, biarlah pujian yang mengagungkan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan ada di atas puji-pujian kita. Saya ingin beritahukan Bapak Ibu satu hal, segala sesuatu Tuhan Yesus bisa melakukan, cuma ada satu hal yang Dia tidak bisa melakukan, yaitu menyembah diri sendiri, menyanyikan puji-pujian untuk diri sendiri. Oleh sebab itu Dia begitu mendengar kalau saudara memuji memuliakan Dia akan bertahta di atas pujian. Kalau Tuhan bertahta di atas pujian, saya percaya ya, segala sesuatu yang istimewa itu akan menjadi bagian daripada segala sesuatu istimewa itu akan terjadi ya buat saudara dan saya. Dan mari kita masuki tahun yang baru nanti. Sudah kita masuki dengan biarlah puji-pujian senantiasa dalam mulut kita, maka Tuhan akan percaya bahwa tahun 2020 ya, yang tahun kelam, yang susah, ya, tahun 2021 menjadi tahun penuh dengan sukacita karena kebaikan, pertolongan, mujizat Tuhan ya, yang tidak terduga, mujizat Tuhan yang bertubi-tubi, yang terus menerus, yang berkat-berkat melipat gandakan akan terjadi dalam dirimu. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, apa kado istimewa daripada gembala ya untuk Yesus ya? Ya, para gembala juga tidak mau ketinggalan, juga mereka memberikan kado istimewa. Ya, apa itu istimewa itu? Mereka memberikan kesaksian tentang Yesus Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Ya, Lukas 2 ayat 18 dikatakan, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan atau yang diceritakan atau yang disaksikan gembala-gembala itu kepada mereka. Ya, iya, saudaraku, Bapak, Ibu sekalian, bahwa gembala-gembala mereka tidak punya apa-apa, tapi mereka punya mulut untuk bersaksi. Bagaimanakah dengan saudara dan saya? Ya, Alkitab berkata kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, jangan sekedar kita hanya beribadah, datang, duduk, dengar, diam ya, hanya memanasi bangku gereja, setelah itu pulang bertahun-tahun bahkan puluhan tahun. Saudaraku, hanya demikian, tetapi kita tidak pernah bersaksi. Kita melihat orang yang susah, kita abaikan. Melihat orang yang kekurangan, kita diamkan saja ya. Kita melihat orang yang sedang berbuat salah, kita tidak menegurnya. Saudaraku, mempercaya Natal memberitahukan bagi saudara dan saya, mari Bapak Ibu pakailah mulut kita untuk bersaksi bahwa sesungguhnya Yesus ya telah lahir ke dunia. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan segala penyakitmu. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan segala belenggu dosamu. Hanya Yesus yang sanggup membukakan ya jalan-jalan yang buntu bagi engkau. Hanya Yesus yang sanggup meluruskan jalan-jalanmu yang bengkok. Dan hanya Yesus yang sanggup membuat engkau merasa aman dan nyaman di dalam perlindungan Dia. Itulah saudaraku makna Natal buat saudara dan saya. Ya, saudaraku, akhir zaman ini saudaraku penuaian yang luar biasa. Ya, di negara-negara komunis hari-hari ini telah terjadi ya keselamatan jiwa-jiwa, berbondong-bondong orang datang
untuk diselamatkan di negara-negara yang Bani Kedar, Bapak Ibu, ya di Afghanistan, di Eropa, di Pakistan. Wah, terjadi pertobatan yang luar biasa. Orang-orang yang dari Timur Tengah lari ke Eropa, terjadi eksodus, saudaraku. Mereka datang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru. Saya beritahukan ini tandanya bahwa Yesus akan segera datang. Oleh sebab itu, mari kita jangan tinggal diam. Mari kita menceritakan juga kasih Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu, ada seorang anak yang Yahudi, anak remaja 15 tahun, yang ketika itu dia dipanggil sama Knesset. Knesset itu anggota DPR, MPR-nya Israel, Bapak Ibu. Dan dia menceritakan bagaimana dia lihat satu penglihatan bahwa dia akan tiba, sebentar akan terjadi perang Gog Magog, di Harmagedon. Di Harmagedon itu, saudara, di bukit di Israel, saudara. Biasa kalau kita pergi di bukit Nebo, saudara, saya sering menunjukkan, memberitahukan, itulah Harmagedon akan terjadi perang di akhir zaman, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, Bapak, ini nubuatan akhir zaman. Kalau kita lihat dalam Yesaya 60 ayat yang kedua, di sana dikatakan sebab sesungguhnya, kalau ada kata sesungguhnya itu sama saja sebab aku Tuhan bilang, aku bersumpah, kata Tuhan, bahwa kegelapan di akhir zaman ini sedang menutupi bumi. Kenapa, Bapak Ibu? Karena apa? Karena dosa. Dosa di akhir zaman ini sudah melebihi daripada Sodom dan Gomora. Dosa, Bapak Ibu sekalian, sudah lebih jahat lagi, dan menyebabkan kekelaman terjadi di mana-mana, kegelapan terjadi di mana-mana, yang buruk terjadi di mana-mana, segala penyakit segala beraneka macam terjadi di mana-mana, yang kematian yang buruk-buruk terjadi di mana-mana. Kenapa? Manusia sedang berjalan dalam kegelapan. Mereka tidak bisa lagi melihat mana itu lubang, mana itu perangkap, mana itu bahaya, karena semuanya di dalam kegelapan. Oleh sebab itu, saudaraku, pesan Natal bagi kita semuanya. Dunia hari-hari ini membutuhkan terang. Dunia membutuhkan kesaksian daripadamu, atau dunia membutuhkan terang Kristus, karena hanya terang Kristus yang bisa membuat sirna segala kegelapan. Dunia sedang memerlukan Injil keselamatan, karena hanya Injil yang bisa menyelamatkan manusia. Dunia memerlukan saudara dan saya untuk memberitakan jalan kebenaran, untuk mencapai satu kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, Yesaya 60 ayat pertama dikatakan, bangkitlah dan jadilah terang. Bukan loyo-loyo, bukan lagi terpaksa, bangkitlah, berdirilah tegak dan jadilah terang. Artinya, saudaraku, beritakanlah bahwa Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Beritakan bahwa Yesus dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu, beritakanlah bahwa tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Karena hanya Yesus yang telah datang ke dunia, yang menebus dosa dan menyelamatkan saudara dan saya. Amin. Kalau demikian berarti tidak ada istilah banyak jalan menuju ke Roma. Nanti hanya ada satu jalan untuk menuju ke surga. Tidak ada seorang pun tokoh agama yang berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup untuk sampai ke surga. Kenapa? Mereka pun juga bukan berasal dari surga. Tetapi Yesus yang berasal dari surga, yang sudah kembali ke surga. Dia tahu jalan ke sana, makanya dia berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah firman Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang. Bagaikan pelita yang menyala di tengah kegelapan, yang hidup bercahaya di depan semua orang, agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga. Agar apa? Agar mereka lihat dan memuliakan Allah Bapa di surga.
Haleluya. Itulah kado istimewa yang diberikan oleh orang-orang para gembala, yaitu puji-pujian ya kepada Bapa yang di surga. Ya, ya, haleluya. Yang berikut Bapak, yang keempat, apa kado istimewa dari orang Majus untuk Yesus Kristus? Ya, kita sudah tahu ya, sangat terkenal itu ya, mereka memberikan harta yang istimewa, yang termahal yang mereka pernah miliki. Dalam Matius 2 ayat yang ke-11 dikatakan, masuklah mereka ya, orang-orang para Majus, ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama dengan Maria ibunya, lalu sujud menyembah, merendahkan dirinya di hadapan ya Yesus. Mereka pun membukakan tempat harta bendanya dan mempersembahkan kepadanya emas, kemenyan, dan mur. Ya. Emas, kemenyan, dan mur adalah barang-barang yang sangat berharga dan istimewa di zaman itu, zaman dulu. Nah, bagaimanakah ya dengan saudara dan saya? Sudahkah kita memberikan kado yang istimewa kepada Tuhan kita Yesus Kristus? Atau maukah Bapak Ibu, kalau yang belum, maukah kita memberikan ya kado istimewa ya kepada Tuhan kita Yesus Kristus melalui gerejanya, melalui pelayanan gerejanya, melalui aktivitas gereja ya, supaya operasional daripada gereja ya, atau memberikan yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang terbaik dan berharga ya Bapak Ibu, tidak selalu itu berarti mahal. Dengan baik-baik, sesuatu yang berharga dan istimewa tidak selalu itu artinya itu yang mahal. Contohnya kita melihat bahwa ketika seorang janda ya datang ke gereja memberikan 2 peser ya daripada miliknya, dan Yesus mengatakan, berbahagialah dia. Iya, iya, anak kecil saudara Bapak Ibu yang memberikan ya kepada Yesus itu 2 ikan dan 5 ketul roti. Ya, Yesus menerimanya dengan sukacita Bapak Ibu. Yang tetapi yang penting Bapak Ibu, mari kita memberikan ya yang terbaik, yang istimewa, yang Tuhan beri. Kalau Tuhan memberkati di kita dengan berlimpah-limpah, ya berikan pula juga yang terbaik. Ya, jangan sekedar ala kadar. Yang setuju katakan amin. Karena selama ya COVID-19 sampai setahun ini, kami tidak bisa beraktivitas apa-apa. Kami cuma dari online Bapak Ibu. Oleh sebab itu ya, kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya untuk memberkati operasional daripada gereja. Ya, kalau selama ini kita diberi ya waktu ya untuk ke gereja, yuk mari kita pergi ke gereja. Kita diberi talenta, kemampuan untuk melayani atau membuat program-program gereja, yuk pakai. Ya, kita diberi berkat saudaraku untuk membantu ya semaraknya gereja. Ya, yuk mari kita melakukan. Kalau kita diberi waktu melayani. Kita diberi berkat uang, kita kasih uang. Dan terutama mengembalikan perpuluhan itu adalah satu keharusan yang saudara dan saya harus lakukan. Setuju katakan amin. Ya, tetapi dari semua itu yang terbaik, ya Roma 12 ayat pertama dikatakan, persembahkanlah tubuh, jiwa, dan rohmu ya di mesbah Allah sebagai persembahan yang hidup, kudus ya dan berkenan kepada Allah. Dan itulah kado yang istimewa yang Yesus mau kita berikan bagi dia. So, Bapak Ibu, kalau tahun ini belum, tahun 2021 mari kita masuk ya, tahun 2021 kita mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, marilah Bapak Ibu, ini waktunya, ini timingnya saudara, untuk kita mempersembahkan paling yang terbaik. Karena ini waktu yang terbaik saudara, yang tinggal sedikit lagi. Apalagi yang harus kita pikirkan ya, kalau sudah ada makan, minum, pakaian, cukuplah. Selanjutnya mari kita pakai waktu, talenta, uang kita untuk melebarkan kerajaan Allah, untuk mencari jiwa-jiwa. Jangan sisa-sisa yang sudah kita berikan pada Tuhan. Jangan yang sisa-sisa kita berikan, tapi berikan yang terbaik kepada Tuhan. Ya, karena Tuhan sudah melakukan yang terbaik kepada saudara-saudara. Oleh sebab itu saudara, kembali kita harus rela memberikannya yang terbaik kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Haleluya, haleluya. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan
mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Sekali lagi, ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Ku tak dapat membalas kasihnya. Haleluya, haleluya. Apa kado istimewa dari Yusuf dan Maria kepada Yesus Kristus? Yaitu mereka memberikan hati yang taat. Ya, Matius 1 ayat yang ke-24 dikatakan sesudah bangun dari tidur, ya setelah Yusuf bermimpi, malaikat datang, ya bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya, dan ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya, dan bagaimana dengan Maria? Lukas 1 ayat 38. Ya, ketika Maria tahu bahwa dia mengandung dari Roh Kudus yang akan disebut nanti namanya Yesus, dia berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ya, ucapan Yusuf dan Maria menunjukkan ketaatan mereka kepada Allah yang begitu mutlak, Bapak. Ya, hati yang taat itu artinya tidak berbantah-bantah, sekalipun itu beresiko. Ya, bagi Yusuf dan Maria diejek, dicemooh. Ya, kalau hamil di luar pernikahan, saudaraku, diejek, dicela itu masih lumayan. Yang biasanya itu merupakan hukum Israel, mereka akan dirajam ya sampai mati, dirajam, dilempari batu sampai dengan mati. Untuk hal demikian, resiko yang paling berat demikian, mereka tetap taat kepada Tuhan. Dan Yusuf mau mengambil Maria sebagai istrinya, dan Maria siap, Bapak Ibu, untuk menjadi seorang ibu daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mereka, Bapak Ibu sekalian, mereka menyerahkan diri untuk menjadi hamba Allah. Mereka rela memberikan seluruh hidupnya kepada Allah. Mereka rela memberikan kado istimewanya kepada Allah, yaitu hati yang taat. Ya, yang akhirnya lahirlah juru selamat Yesus Kristus. Nah, bagaimanakah dengan saudara dan saya? Ya, relakah kita memberikan hati kita kepada Allah? Saudaraku, apapun yang akan kita alami, yang kita berikan saat ini, Bapak Ibu, marilah kita percaya kita mau memberikan yang terbaik. Ya, karena Allah sudah merancangkan yang terbaik buat saudara dan saya. Marilah kita belajar untuk taat, belajar seperti Yusuf dan Maria. Ya, memasuki tahun 2021 ini, ya, kalau selama ini kita bermain-main dengan iman kita, dengan kekristenan, dengan firman Tuhan, tapi mari masuk 2021 kita mau taat, ya, mendengar firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Oh, demikianlah Bapak Ibu saudara, kelima kado yang istimewa. Yang pertama, kado yang pertama yang dari Bapa memberikan putranya, ya, satu bukti kasih ya Bapa kepada saudara dan saya. Yang kedua, kita melihat apa yang malaikat berikan. Mereka memberikan puji-pujian kepada Bapa di surga. Ya, biarlah pujian pengagungan di dalam kerongan kita juga senantiasa untuk memuliakan Tuhan. Yang ketiga, apa kado istimewa gembala yang diberikan kepada Yesus? Mereka menceritakan bahwa Yesus juru selamat. Ya, Bapak Ibu sekalian, ingat amanat agung. Amanat agung tidak akan pernah berakhir sampai engkau dan saya dipanggil Tuhan. Amanat agung tidak akan berakhir sampai dunia ini selesai. Ya, segala sesuatu akan berakhir.
Tetapi amanat agung itu jiwa-jiwa yang harus kita bawa kepada Tuhan tidak akan pernah selesai. Oleh sebab itu jangan berhenti ya untuk mencari jiwa-jiwa. Nah, kata yang keempat yang istimewa yang orang Majus berikan, yaitu mereka memberikan harta yang spesial, yang istimewa. Ya, bagi saudara dan saya, mari kita mempersembahkan hal yang istimewa, itu mempersembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di mezbah Allah. Ya, izinkan Tuhan memakai kita. Dan karena terakhir dari Yusuf dan Maria kepada Yesus, dia memberikan hati yang taat. Ya, apa yang kita berikan pada saat ini, ya kita tidak mengerti, saudaraku. Ya, tapi percayalah, ya Allah mempunyai rencana yang luar biasa dan istimewa. Apa yang kita tabur di bumi, ya sepertinya hilang saja, tapi nanti kita kembali, kita akan menerima semuanya. Kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur, ya memberikan ya berkat-berkat bagi pelayan pekerjaan Tuhan, ya kita akan menuai juga. Kalau kita mencari jiwa, menyelamatkan jiwa, kita akan menuai nanti di surga. Oleh sebab itu, sekali lagi mari kita berkata seperti lagu ini. Ku mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua, ku tak dapat membalaskan kasihnya. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, nyanyikan mari. Mau hidup seluruh kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari hidup. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Ku tak dapat membalaskan kasihnya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa, hamba sudah selesai berbicara, menyampaikan tentang pesan-Mu Tuhan, yaitu ya pesan yang temanya kado istimewa. Tuhan, biarlah Natal ini Tuhan kami sudah mengerti, bukan hanya sekedar hura-hura bersenang-senang, berpesta, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan. Tapi Natal ini justru kami boleh mengingat itulah kasih Bapa yang luar biasa, yang tidak bisa diukur betapa tinggi, lebar, dan dalamnya. Oleh sebab itu sebagai umat manusia kami mau belajar seperti Yusuf dan Maria. Kami mau hidup taat Bapa. Kami mau memakai mulut kami untuk memuji-muji Engkau. Kami mau memakai mulut kami untuk bersaksi, untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kami mau Tuhan memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau terus menyempurnakan firman Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengar dan mengikuti firman-Mu pada sore hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, bahwa ya ini merupakan ibadah kita yang terakhir, minggu yang terakhir di tahun 2020. Dan kita akan berjumpa lagi pada minggu pertama di tahun 2021, ya dengan harapan bahwa ya penyertaan Tuhan, ya kelahiran Yesus Kristus dalam hari ini ya benar-benar terjadi Immanuel. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu Tuhan menyertai kita semuanya. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu, kita datang membawa persembahan kita kepada Tuhan. Ya, untuk operasional daripada gereja, kiranya ya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa, sekalian berdoa syafaat. Bapa yang kami sembah, sekali lagi kami datang menaikkan syukur kami kepada Engkau. Kalau pada saat ini kami sudah menikmati firman-Mu yang begitu lezat Tuhan,
Dan tibalah saat juga Tuhan kami Engkau membalas ucapan syukur kami dan memberikan kado istimewa kepada Engkau, yaitu mempersembahkan persembahan ya apa yang telah Kau berikan bagi kami. Tuhan, Engkau berjanji Tuhan untuk mengalahkan segala pelala-pelala pengirit, pencuri yang mencuri, menggorgoti segala harta milik kami, yang mencuri kesehatan kami, yang mencuri kedamaian, mencuri sukacita kami, tolak semua dalam nama Yesus. Dan Engkau yang berjanji untuk mengembalikan 30, 60 bahkan 100 kali lipat, sehingga apa yang kami beri tidak semakin berkekurangan tetapi semakin berkelimpahan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini bersyafaat bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami kesulitan-kesulitan di dalam kehidupan, khususnya tentang COVID-19 Tuhan. Dalam mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, kami minta kuasa-Mu menyembuhkan, memulihkan, memberi kesempatan untuk mereka hidup untuk menceritakan kebesaran-Mu. Kami berdoa keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh suami, istri, anak, atau keluarga pun oleh karena COVID-19 atau penyakit lain. Tuhan, Engkaulah penghiburan, Engkaulah damai sejahtera, Engkaulah menaungi mereka, menjaga, melindungi. Engkau juga yang mencukupi segala keperluan-kebutuhan mereka. Tuhan, kami berdoa apapun juga penyakit, penderitaan yang dihadapi umat manusia, kami percaya oleh bilur-bilur-Mu, maka kami katakan sembuh segala penyakit jantung, paru-paru, HIV, AIDS, ada kanker, tumor, dalam nama Yesus aku katakan sembuhlah Engkau. Aku katakan sembuhlah Engkau. Segala penyakit pinggang, segala penyakit kaki, migren Tuhan, segala penyakit empedu, paru-paru, tidak bisa kencing, tidak bisa berak Tuhan, makan dan nyenyak, tidur dan nyenyak, di dalam nama Yesus kami tolak segala penyakit itu. Di dalam nama Yesus kami lepaskan kuasa mujizat kesembuhan. Tuhan, mereka yang sedang bekerja ya secara online maupun juga PO, Tuhan, tangan-Mu berkuasa memberkati mereka yang bekerja, membuka toko, melimpah-limpahkan berkat Tuhan. Karena kami percaya bahwa berkat itu bukan karena situasi keadaan di sekitar kami, tapi berkat kami datang daripada Engkau, karena Engkaulah sumber daripada segala berkat Bapa. Oleh sebab itu lepaskan kuasa-Mu memberkati mereka, apa saja mereka pegang dan kerjakan, buatlah berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Bapa, dan kami ingin mengakhiri Tuhan ya ibadah kami pada ya saat ini Tuhan dengan menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kiranya Elogia, tangan Tuhan yang berkuasa, memberkati, menjaga, melindungi, memelihara kita semuanya, mencukupi bahkan melimpahkan berkat-berkat-Mu, menaungi kami Tuhan, sehingga kami senantiasa terlindung. Bahkan setiap hari Immanuel, Tuhan Yesus melalui Roh yang Kudus ada menyertai kami semuanya, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sampai berjumpa di tahun depan
yang pertama. Tuhan berkati kita semua. Amin.